sebuah kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Kalaupun umurnya nggak panjang, pendek lah, 63. Nabi-nabi dulu ada yang 1000 tahun. Kita ini paling pendek, 63 tahun. Postur tubuh juga paling kecil. Nabi Adam itu tingginya 13 meter. Itu kalau orang tinggi 13 meter, mulutnya semana gitu. Nah kita ini piawai, santai, umur nggak terlalu panjang, postur badan juga biasa. 2 meter aja udah dianggap aneh. Betul. Tapi jujur saja, Allah memberikan beberapa kebahagiaan buat umat Nabi Muhammad. Malam dikasih Lailatul Qadar bang. Yang abang ibadah pada waktu itu, insya Allah sama dengan seperti ibadah 1000 bulan. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Turun para malaikat Allah dan para ruh-ruh yang mulia. Ngapain tugasnya? Jadi satpol PP bang para malaikat itu. Tugasnya megang pena dari perak, buku dari emas, dia keliling. Siapa orang yang berdoa di saat Ramadan itu dicatat. Yang penting doanya jangan mustahil bro. Selama doanya masih bisa kita pikirkan secara manusiawi, insya Allah itu dicatat. Makanya kalau yang mau naik jabatan, naik gaji, yang mau tetap jadi karyawan, hari ini berdoa. Sebab para malaikat lagi keliling, nyatet siapa yang doa. Yang jomblo, yang udah karatan, gak laku-laku, yang diputusin mulu setiap pacaran 3 hari putus, 3 hari putus, 3 hari putus. Yang orang tuanya sakit, yang anaknya masih bandel, yang bininya ngeyel, yang rumah belum lunas, yang mobil belum lunas, yang motor belum lunas, bayar. Jangan cuma doa, tapi bayar. Para malaikat turun nih, tanazzalul malaika warruhu fiha. Jadi jangan disepelein ini. Mereka catat perlu kesahambannya. Sebab kenapa? Ramadan inas sama'i wahidah hatta as-sami'ah dibuka. Langit dihias, surga dihias, para malaikat berhias, berdandan diri. Buat nyambut siapa? Nyambut umat Rasulullah, hamba Allah. Yang siapa? Yang puasanya pasrah, iman dan waktu sabar. Bukan cuma sekedar nahan haus lapar doang. Percuma. Mesti apa? Kekang nafsu kita. Santai ibadahnya. Kelihatannya enak. Luar biasa ibadahnya kelihatannya ya. Puasanya nih. Lemes kalau kawan banget. Sebab kenapa Pak? Sebab yang namanya puasa, ibadah puasa ini ibadah yang gak bisa dilihat. Jujur saja semua orang pengen bahagia, betul nggak? Pengen nggak semua di sini gajinya 5 miliar? Jangan losis, pengen nggak? Ini bulan Ramadan, sebabnya keturutan. Pengen gajinya 5 miliar? Yang pengen cuma satu, luar biasa orang sini. Salut saya, di sini gak ada duit jangan-jangan. Oke, dari ukuran kecilnya, pengen sini gaji 10 juta. Oh, ternyata sebatas itu keinginannya. Kasih yang 3M nggak mau 10 juta, nah luar biasa kan. Sesuai dengan kondisional aja lah bang lah gitu ya. Yang 5M itu buat siapa, yang 10 juta buat siapa. Makanya Allah tuh nentuin takdir itu sangat-sangat rasional. Allah nggak kasih abang-abang ini orang kaya, mesti kerja dulu baru dapat duit. Alasannya kenapa? Karena abang kalau jadi orang kaya belum tentu bisa seperti ini. Sok lah. Kalau abang sekarang punya duit 5 miliar, kira-kira ada pengajian datang apa enggak? 5M duitnya. Malu. Punya 5 juta juga kagak ngaji, apalagi 5M. Allah tahu lah kadar kekuatan kita. Kenapa kita nggak dikasih seorang manajer? Kenapa nggak kita dikasih seorang yang punya pabrik? Kenapa kita nggak dikasih seorang yang hebat di perusahaan ini? Karena Allah tahu kadar kita. Mungkin ketika kita dapat jabatan tersebut belum bisa menyembunyikan sombong dalam hati kita. Tawadu yang seperti ini yang mungkin Allah ajarkan dalam kebahagiaan. Biarin kita jadi seperti ini. Biarin gak jadi apa-apa. Tapi pekerjaan nilainya ibadah. Insya Allah. Punya anak bini kan semua? Ya, ada sebagian kebijakan ya. Punya anak bini ibadah buat anak bininya, yang jomblo ibadah buat orang tuanya. Ini sebuah kenikmatan kerja. Etos kerja dengan manajemen Allah cakep. Bahagia, soklah. Kita lihat bahagia. Bosan apa sih bahagia itu? Saya bedah sekarang. Biar abang-abang paham makna bahagia. Apakah bahagia itu kalau ibu punya suami yang tampan, gagah perkasa, perwira, tiada darah, itu pun hasil rebutan sama temannya di SMA. Misalnya. Tapi survei membuktikan ibu kadang kalau punya suami yang tampan belum tentu bahagia. Sebab kadang-kala kalau punya suami terlalu ganteng sering timbul rasa curiga. Apalagi sekarang musim WA.
alumni khawatir CLBK gitu ya. Sebab kadang-kadang cinta pertama selalu menggoda jiwa. Iya, saya ngeliat nenek-nenek sama aki-aki ketemu di alumni yang jatuh cinta. Padahal mah kalau kena kipas kulitnya udah bunyi kelopak-kelopak. Tapi cinta itu kadang buta. Iya. Kadang-kadang emang setan itu pinter ya. Kalau kita sudah menikah dengan suami atau istri, kalaupun tampar segala macam kan sudah kelihatan aibnya. Tapi ketemu dengan cinta pertama ini bikin apa berbunga-bunga. Kenapa? Karena saat itu cintanya tertunda, nggak sampai ke pernikahan. Ibu pengen mencoba. Jadi jangan punya suami yang ganteng ibu. Yang penting jelek, yang penting banyak duitnya. Udah tenang dah, duitnya mah enak dah. Daripada punya suami ganteng puasa mulu. Bentar-bentar puasa, nggak mungkin ngeliat orang ganteng jadi kenyang, enak malah iya. Berarti kita buang dulu suami bukan kebahagiaan. Lalu apakah disebut dengan bahagia? Manakala abang-abang punya bini yang cakep, yang wajahnya kayak Sabrina, sementara budinya kayak Konori. Misalnya, ternyata istri yang cakep bukan bahagia bang, nyebelin. Serius, sebab kadang-kadang istri yang cantik sering besar pasak daripada tiang. Cuma enak dibawa kondangan, nyesek beli bedaknya. Iya lah. Saya pernah di iNews TV, di TVRI. Kalau samping itu biasanya kita sering didandani dulu. Di sebelah saya pernah ada satu artis perempuan didandani, macam-macam lah. Bulu mata anti badai, ya. Sambil Sudirman, terus ada mutiara-mutiaranya, tengah hidungnya ada hitam-hitamnya tapi agak mengkilat ya. Ininya agak kebiru-biruan. Persis ini ditabok lakinya gitu ya. Udah sini kemerah-merahan gitu ya. Itu saya tanya, ini orang itu kalau sekali dandan berapa? Mahal Pak Ustaz, banyak pernikahan kalau artis Pak. Jadi sekali dandan itu bisa 3-4 juta. Muka doang bro, 3-4 juta sekali dandan. Lalu kalau kawin sama artis, gak bilang itu. Buat dandan doang, kalau lu lelang. Uang mertua bisa dijual gitu. Makanya lah nggak usah punya istri yang cantik, sebab istri yang paling cantik itu bukan wajah, hati. Lihat Nabi Muhammad, ketika ditinggal Hadijah meninggal, itu umur Hadijah 65, Nabi Muhammad 40. Tapi disebut dengan hari kesedihan, nangisnya nggak berhenti-berhenti Nabi. Ditinggalin Hadijah yang 2 kali janda, baru ketemu Rasul. Umurnya 65 tahun pas meninggal, Rasul 40. Tapi Rasul nangis sampai disebut dengan hari kesedihan. Bahkan Allah turun tangan sampai dihibur dengan Isra wal Mi'raj. Kenapa sih Rasul ditinggalin nenek-nenek 65 nangis? Padahal Rasul umurnya 40 loh bro. 40 itu lagi macam-macamnya, betul nggak? Usaha lagi cakep-cakepnya, muka lagi dewasa-dewasanya, suara lagi ngebas-ngebasnya. Itu umur 40. Makanya saya tanya sama yang umur 40 nih, lagi nakal-nakalnya. Ini yang umur 40 nih, enak lihat bini sendiri apa bini orang? Jawab. Umur 40 itu lagi gahar-gaharnya. Makanya kata Imam Ghazali, umur yang 40 kalau belangsak bener, sukses bener. Ini titiknya 40. Ya, nah Nabi ini lagi macam-macamnya 40 tahun loh bro. Bahkan Nabi itu, Nabi Yusuf ganteng terkenal di Al-Quran, cuma sepertiga wajah Rasul. Sebab Nabi Nur fauqur cahaya di atas cahaya. Makanya nggak ada yang kuat ketika wajah Rasul semuanya cahaya ditaruh di wajahnya. Satu sahabat tuh nggak bakal kelihatan, nggak bakal kuat melihat cahayanya. Gantengnya bukan main 40. Tapi ditinggalin nenek-nenek 65, Rasul sedih sampai kebangetan sampai Allah turun tangan. Apa yang bikin Rasul sedih? Karena Hadijah bukan cuma cantik parasnya, tapi hatinya ini perempuan luar biasa. Muka punya duit bisa. Akses mau nikah, kemarin suntik coklat, mukanya coklat. Ya kan? Mau suntik hitam, mukanya hitam. Tergantung punya duit ke salon, pedikur, cukur bulu kayak kelar. Pasti cakep. Berapa kita punya duit kalau kita cakepin? Ada dari Kampung Kuning sampai Jakarta Putih. Banyak kok. Apalagi sekarang banyak orang yang mukanya putih tapi badannya hitam. Banyak. Ya? Kayak ular belang kan gitu ya. Kenapa? Murah, mahal, terserah. Yang penting cantik, wajahnya bisa dibikin. Tapi siapa yang mampu menciptakan cantik hati? Dari presiden. Sebentar ya, lagi acara. Lagi ceramah. Ya lagi ceramah.
masalah di konflikon. Jadi keputusannya harus sama saya. Makanya si ajudan pemerintah ngomong, Ustaz kira-kira siapa yang menang? Saya bilang yang menang yang terpilih, yang kalah yang meleng. Saya bilang gini ya. Makanya kalau perang meleng yang kalah kebunuh pasti. Makanya kita jangan meleng. Insya Allah berkah lah. Mudah jadi presiden semua. Dua aja berantem mulu apa gimana? Sampai mana tadi itu bro? Presiden. Tuhan. Sampai istri tadi ya. Hadijah itu cantik Pak, Masya Allah. Makanya rawat bini kita jangan rawat mukanya. Percuma rawat mukanya ada tuanya. Tapi rawat hatinya. Sampai anda pemimpin mesti ngerawat. Ajarin cium tangan, cium kening, cium pipi. Itu semua ada pahalanya. Bahkan boleh ajarin istri kita kalau ngadepi kita ngelebihin jablay. Itu harus. Sebab wajib sunnah hukumnya, ibadah hukumnya jika seorang istri kita merangsang suaminya. Sekarang kita pulang, bini pakai baju kayak karanggoni, kira-kira ngaceng gak lu apa? Maaf. Ibu maaf ya Bu ya. Ini kita refleksi ibadah loh, pengen ibadah. Sebab berhubungan suami istri pahalanya 120 pahala yang dikasih sama Allah. Makanya ajarkan mereka hatinya lemah lembut. Pakai baju beladu paling tipis kayak kelambu. Panggil Aan yang pelan-pelan, kasih minum teh. Bilang, mau langsung atau pemanasan? Ini kan ibadah, betul? Ajarin begitu. Sekarang kalau kita pulang, bini pakai baju tebal, muka cemberut, mulut monyong, badannya bau-bawang. Kira-kira kita pindah ke lain hati enggak? Ayo ajarkan hati kita cahaya hati luar biasa. Tuh, kebahagiaan bukan dari istri. Lalu apakah kebahagiaan kalau abang punya harta banyak, gaji yang gede? Ternyata orang yang punya harta belum tentu bahagia kok. Di Amerika orang terkaya nomor 1 di dunia meninggalnya bunuh diri karena hatinya sunyi dan hampa. Siapa yang mengenal Michael Jackson, penyanyi qasidah terbaik? Betul kan? Betul tidak? Qasidah apa kok? Tapi ini kok pemain harusnya kayak Michael Jackson semua. Mudah-mudahan masih surga bentuk bintang-bintangnya. Amin. Siapa yang nggak kenal Michael Jackson, penyanyi pop legendaris? Di mana-mana. Kalau mau keluar itu harus dikawal dengan minimal 100 bodyguard. Sebab kalau dia keluar tuh ada yang nyubit, ada yang mau ngebunuh saking ngefansnya, mati bareng-bareng katanya. Iya, kalau orang sana kan begitu, saking gilanya sama idola itu seperti itu. Makanya dia beberapa kali ganti wajahnya cuma pengen menghilangkan jati dirinya saja. Dulu itu jadi putih-putih, jadi pesek-pesek, jadi mancung. Karena kalau dia keluar orang kayak latar, wah susah mau beli, jangan kata mau jalan-jalan tanpa marah aja nggak bisa. Artinya kenapa? Malah sunyi hidupnya, serasa nggak punya kawan. Sebab orang yang datang dia cuma pengen selfie, foto-foto atau dibanggakan oleh orang lain. Bisa punya teman Michael Jackson. Nggak ada sahabat hari itu dia. Kaya, tenar, sunyi, sepi. Banyak obat-obatan terlarang akhirnya mati. Mendingan kayak kita lah bro, nggak tenar-tenar, nggak kaya-kaya amat. Makanya lihat makannya orang kaya susah bro. Makan 100.000, 200.000 di gedung harga 1 juta, baru mau makan telepon bunyi, lurusin aja saham, gua lagi makan ini. Baru mau telepon sering bunyi, itu lu lihat gitu, jangan dicolong tuh BMW gua. Baru mau makan lagi ada bilang, bang, saham turun dulu. Jadi sepir itu gak makan-makan, padahal 1 juta. Coba lihat orang-orang kayak kita makan di warteg, kaki diangkat ke atas. Ya, tangan begini ya. Cabai-cabai ibunya. Satu mangkok cabai ibunya. Terus bego, nggak apa-apa yang penting balik modal. Enaklah orang kaya kita malah nggak ada tuntutan. Makanya bersyukurlah ketika kita dijadikan apa adanya oleh Allah, karena nggak banyak ujian, nggak banyak tantangan. Siapa bilang orang yang banyak harta hidupnya tenang? Bahkan urusan zakat sama perhitungan aja dibaca, sulitnya luar biasa. Jangan berharap jadi kaya kalau kita nggak bisa memegang tampuk pimpinan kekayaan. Memang jadi seperti ini, tapi setiap gerak-geriknya dan pemasukan di dalam rumah adalah ibadah. Enak. Berapa menit lagi bro? Masih lama. Haus banget bro.
Berarti harta bukan kekayaan. Terakhir, apakah yang disebut dengan kekayaan? Apabila bapak-bapak yang sudah umur ini punya anak, saking senangnya sama anak, kita sekolah yang tinggi-tinggi sampai mencapai langit, itu belum tentu kebahagiaan. Sebab kadang-kadang anak pintar sering nginterin orang tua. Anak kaya jadi orang tuanya budak. Betul. Anak sibuk dengan jabatan, kadang-kadang neneknya yang ngatur cucunya, yang nyebokin, nyuciin baju suami dan lakinya. Masya Allah. Aduh, bingung ya. Harta bukan, jabatan bukan, pekerjaan, anak, istri bukan. Lalu apa yang disebut kebahagiaan? Mudah-mudahan waktunya cukup. Kenal Nabi Sulaiman ya? Nggak kenal. Itu lo nggak pernah baca buku bro. Tapi tahu Nabi Sulaiman? Sombong banget bro. Mana? Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang luar biasa mujizatnya. Oh, udah nggak usah ditanya lah. Nabi Sulaiman punya istana dari Jamrud. Istrinya orang itu Balqis yang terkenal, masya Allah cantiknya ya. Tentara dia jin, budaknya itu setan tuh jadi budak Nabi Sulaiman itu. Saking hebat ya dia bisa mengendalikan angin. Satu hari Nabi Sulaiman bisa terbang sama angin, seperti avatar. Tapi ya Nabi Sulaiman juga sama manusia. Ketika dia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain, ada perasaan sombong. Ketika Nabi Sulaiman terbang di atas udara, sombong. Wih, ini hebat ya. Ayo dunia letik tuh iya. Ini kebetulan Sulaiman orang Sunda ya. Hebat Nabi Sulaiman di atas. Sombong ketika melihat kecilnya dunia dan mampu terbang seperti avatar. Tapi Allah tidak pernah mengizinkan nabinya sombong. Kalau kita sombong ditegurnya perlahan marah. Tapi kalau nabi-nabi sombong harus ditegur hal itu juga. Ditegur Nabi Sulaiman dijatuhkan dari udara, Nabi Sulaiman dihukum nggak lagi bisa terbang sama angin. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman bodoh, marah, benci sama Allah? Baru sekali berbuat salah udah diintimidasi. Tapi jawabannya, Nabi Sulaiman bahagia. Ini yang disebut bahagia. Kenapa Nabi Sulaiman bahagia? Kalau seandainya ketika Nabi Sulaiman ada di atas udara, lagi nikmat-nikmatnya menghirup udara di atas bersama angin, dia sombong, tidak ditegur sama Allah, berapa kesombongan yang bakal dia ciptakan. Makanya ketika ditegur Nabi Sulaiman sadar, kemudian bahagia. Dari inilah saya berhenti sombong walaupun cuma sekali. Maksudnya apa? Mas, manusia itu kayak manusia. Dunia itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri. Dulu muda, sekarang tua. Dulu tua, sekarang mati. Dulu sehat, sekarang sakit. Dulu sakit, sekarang sehat. Dulu miskin, sekarang belangsak. Dulu kaya, sekarang miskin. Banyak. Artinya bang berputar. Dulu karyawan kontrak, sekarang karyawan tetap. Dulu karyawan biasa, sekarang luar biasa. Apakah Pak manajer ini langsung cucuk-cucuk melamar langsung jadi manajer? Oh enggak tuh. Dilihat proses perjalanan pekerjaannya. Mampu nggak dia jadi seorang leadership dalam perusahaan? Manusia itu kayak begitu, berputar terus Pak. Tapi ketika ditegur, jangan marah. Lagi enak-enaknya kita usaha, lagi bagus-bagusnya pekerjaan, tiba-tiba kita derajatnya atau jabatannya diturunkan. Jangan marah. Ketika kita lagi enak-enaknya kerja, tiba-tiba kita kena PHK. Juga jangan lantas marah sama Allah. Lagi enak-enaknya kita usaha, tiba-tiba dibangkrutkan sama Allah. Seharusnya jangan marah. Sebab kenapa? Sebab biasanya orang yang sedang ditegur itu baru ingat Allah. Orang kalau udah bangkrut baru sholat. Allah, ditanya, bro, usul cakep banget akunya, bangkrut kalau ini. Lagi sehat lupa sama Allah, lihat orang lagi sakit. Itu apa? Ada sakit. Oh sakit ya? Ngomong sakit langsung bilang gitu ya. Lihat orang yang sakit, ngambil gelas aja baca ayat kursi loh. Belum minumnya itu. Minum tuh Yasin Pak, Ar-Rahman sampai kering lagi haram. Lihat orang sakit, bangun aja, la haula wala quwwata illa billah. Takut mati. Ini cara Allah supaya hambanya ingat sama Allah, mesti ada teguran ketika dia terlena. Kenapa? Karena saking cintanya Allah kepada hambanya, sehingga Allah nggak menjadikan manusia hambanya itu selalu terlena kepada kehidupan dunia. Allah tegur, kasih penyakit biar ingat akan kematian, dikasih bangkrut biar ingat ketika usaha, jangan sombong. Ini proses. Jadi abang-abang kalau lagi di PHK atau gaji diturunin,
Karena ngomong stabilitas perusahaan, mestinya abang ngomong alhamdulillah. Siap nggak? Misalnya bininya nih lagi bawa motornya diambil orang, kemudian tasnya dijamret, duitnya nggak disisain, bininya abang lapor ke abang, Pak, mama motor diambil orang, duit juga diambil, atau sendal-sendal dicolong. Mestinya abang ngomong, tenang mah, alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita cerai Pak. Ini udah bagi-bagi lagi mau duduk ya? Siapa nih? Ini saya diselesaikan nggak? Awal tadi bagi ini semua, gue pulang nggak dibagiin gitu ya. Karena kalau satu itu karena kalau izinnya ceramah pulang mesti bawa apa pulang? Berekam atau nggak gesek. Ini gue orang gampang nggak percaya belum. Itulah kalau dia punya suami yang ganteng gitu ya. Terakhir kita ada 5 menit lagi. Jadi intisari sebuah kebahagiaan itu bukan karena harta, jabatan yang tinggi, wajah yang cantik, atau suasana wajah yang tampan. Tapi inti sebuah kebahagiaan adalah mensyukuri apa yang Allah berikan hari ini, yang menjadikan kita orang-orang yang terbaik di dunia. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Kita doa menjelang buka puasa bersama. 5 menit lagi ya? Ustaz. Yuk kita doa dulu. Derin, yang tugas bagi makanan. Jadi tiap hari lihat goreng mas, dilihatin aja. Yuk, fokus. Yang bagi makanan dia bagi makanan. Bebe, muter be. Pasti semuanya kebagian. Kita berdoa kepada Allah agar hari ini jadi berkah. Insya Allah buka puasa hari ini juga mendapatkan rahmat. Insya Allah hari ini kita dijadikan orang-orang yang lulus puasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Semuanya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulika ya ajma'in. Hamdan yu'afihi na'amahu wa yukafi majidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mu'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innahu 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma iftah abwabal khair, abwabal huwa, abwabal ni'mah, abwabal syida, abwabal barakah, abwabal rahmah wa abwabal jannah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Jam'an Al-Wadi yang telah memberikan tausiah atau mau'izatul hasanah, ceramah agama kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan menambah ilmu kepada kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi